Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Irfia Eriza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis, dan tidak lupa juga teman-teman kelompok 4 yang saya banggakan. Pada kali ini saya Cindy Amelia sebagai moderator yang akan memandu kegiatan ini. Topik yang akan kami bahas mengenai pengumpulan dan pengenalan data serta metode sampling dan teorema limit sentral. Sebelum dilanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Kepada teman-teman kelompok 4, silakan memperkenalkan diri masing-masing secara bergantian. Perkenalkan, nama saya Aulia 2892150371 dari manajemen. Perkenalkan, nama saya Titania Alfani Cahyawulansari dengan NIM 29021150098 dari akuntansi. Perkenalkan, nama saya Farid Nuriana dengan NIM 28921502554 dari manajemen. Saya sendiri Cindy Amelia dengan NIM 2892150133 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, saya Rohana Manulang dengan NIM 2902150119 dari Prodi Akuntansi. 92150345 dari Prodi Manajemen. Dan perkenalkan, nama saya Galuh Kumara, NIM saya 892150306, saya dari manajemen Sore. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya kita mulai saja materi ini. Yang pertama akan saya bacakan ya. Boleh di slide Kak PPT-nya? Ya, sudah. Baik Kak, terima kasih. Teori, pengertian pendugaan titik parameter populasi, sifat-sifat penduga, contoh pendugaan interval, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, contoh sampel dalam populasi, metode pemilihan sampel, beberapa hal yang perlu diingat dari teorema limit pusat atau sentral. Next Kak. Rumusan masalah, apa itu pengertiannya, apa itu sifat-sifatnya, apa contohnya, apa itu kesalahan standar, bagaimana pendugaan interval. Yang dimaksud dengan pendugaan interval adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu. Parameter itu akan terletak hasil pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Pendugaan interval akan memberikan kita nilai parameter dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal 0:15. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Okta. Sifat-sifat suatu penduga adalah sebagai berikut. 1. Tidak biasa. Suatu penduga dikatakan tidak biasa apabila penduga secara tepat dapat menduga nilai parameter. 2. Konsistensi suatu penduga konsisten bila mendekati tidak berpindah tersebut akan sulit dipastikan secara sempurna pada parameter. 3. Efisiensi suatu penduga akan dikatakan apabila memiliki variasi yang tersebut. Sufisiensi suatu penduga dikatakan apabila penduga itu mempunyai informasi yang cukup tentang parameter yang diduga. Dengan kata lain, tidak ada ukuran lain sebagai penduga yang lebih baik untuk menduga. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel populasi yang tidak terbatas n per n 0,05 sx sama dengan 0 akar kuadrat kali akar kuadrat n. Untuk populasi yang terbatas 0,05 xx sama dengan 0 kuadrat n dikurang n per 6 dikurang 1. Keterangannya 0 standar deviasi populasi
XX standar error kesalahan standar dari rata hitung sampel, N jumlah atau ukuran sampel, N jumlah atau ukuran populasi. Contoh sampel dalam populasi. Yang pertama, populasi Provinsi Indonesia yang berjumlah 35 provinsi akan diambil sampelnya secara acak dengan menggunakan klaster sampling. Maka sampel dari populasi tersebut yaitu 15 provinsi di Indonesia yang diperoleh dari random. Namun perlu diingatkan karena provinsi di Indonesia tidak sama, maka acuannya beserta maka pengambilan sampling menggunakan staged random sampling. Yang kedua, populasi hewan kurban kambing yang ada di Kota Semarang. Peneliti ingin meneliti tingkat kesehatan hewan kurban di Kota Semarang. Sampelnya merupakan beberapa hewan kurban di Kota Semarang. Yang ketiga, populasi merupakan siswa di sekolah dasar swasta di Kota Semarang yang berjumlah 6 sekolah dengan jumlah siswa 1000. Sampel adalah 4 sekolah dengan jumlah siswa di sekolah A 25, sekolah B 25, sekolah C 25, dan sekolah D 25. Metode pemilihan sampel. Secara umum, ada 2 jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak atau random sampling yang dikenalkan juga sebagai probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random sampling yang dikenal juga sebagai non-probability sampling. Contoh, jika objektif penelitian adalah mahasiswa pada suatu perguruan tinggi, katakanlah perguruan tinggi A, maka dibutuhkan suatu daftar nama mahasiswa dari perguruan tinggi beserta karakteristik yang dibutuhkan untuk selanjutnya dilakukan penarikan sampel. Slide selanjutnya dibacakan oleh Kak Farid. Pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling adalah salah satu metode pengambilan sampel yang digunakan di mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok individu atau cluster. Secara singkat, multi-stage sampling adalah penggunaan beberapa metode random sampling secara bersamaan dalam suatu penelitian secara efektif dan efisien. Dalam teknik yang satu ini, tidak semua elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Terdapat beberapa jenis teknik pengambilan sampel tidak acak. Lanjut ke purposive sampling. Snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang peneliti terapkan ketika subjek sulit dilacak. Peneliti juga menerapkan metode pengambilan sampel ini dalam situasi di mana topiknya sangat sensitif dan tidak didiskusikan secara terbuka. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai dengan terpenuhinya jumlah anggota sampel yang diingini oleh peneliti. Proporsi dari karakteristik yang ada dalam sampel harus sama dengan populasi yang ada. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh berbeda dengan sensus karena sensus populasinya besar, sedangkan sampling jenuh menggunakan populasi yang relatif kecil meskipun keduanya sama-sama menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Teknik sampling sistematis merupakan teknik sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu, ruang dengan urutan yang seragam atau pertimbangan sistematis lainnya. Slide selanjutnya dibacakan oleh Kak Titania. Baik, selanjutnya saya akan membacakan beberapa jenis teknik pengambilan sampel tidak acak. Proporsi dari karakteristik yang ada dalam sampel harus sama dengan populasi yang ada. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh berbeda dengan sensus karena sensus populasinya besar, sedangkan sampling jenuh menggunakan populasi yang relatif kecil meskipun keduanya sama-sama menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel.
Beberapa hal yang perlu diingat dalam teori limit pusat atau sentral. Yang pertama, gunakan teorema limit pusat saat didistribusi tidak normal atau tidak diketahui. Ada banyak sekali jenis distribusi di dalam ilmu statistika. Ada distribusi normal, uniform, binomial, dan lain-lain. Jangan serta-merta langsung berasumsi bahwa data Anda sudah pasti menggunakan distribusi normal. Pahami dulu karakteristik sampel dengan baik, dan bila Anda memang tidak yakin bahwa distribusi data ini tidak normal atau tidak diketahui, barulah digunakan teorema limit pusat. Yang kedua, tidak semua data yang Anda gunakan pasti memiliki populasi yang berdistribusi normal. Slide selanjutnya dibacakan oleh Kak Galuh. Ya, pendugaan internal, suatu pendugaan terhadap internal, terhadap sifat adanya contoh dan metodenya yang penting banget harus kita pelajarin agar kita tidak salah langkah. Itu yang bisa saya berikan dan kelompok 4 ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.